Someone once told me there is a city more than just buildings, more than just roads, more than a destination on a map. We look up at the stars dreaming, but what if what burns brightest is not what is up in the clouds, but what surrounds us? It is not easy to explain. It's true. The most beautiful things in the world can sometimes be the things that we see, things we hear, things we touch. But what keeps you alive must be felt with the heart. This is where I began my journey. Jakarta. My Jakarta. Vibrant Jakarta. I'd like to extend my warmest welcome to you, to the beautiful city we call home, the vibrant Jakarta. Pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya
Namun, interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Menurut saya, brand lokal merupakan tanggung jawab semua pihak. Saat ini banyak banget brand lokal yang keren-keren. Komunitas kreatif dan tempat-tempat kreatif juga terus berkembang. Belakangan ini pergerakan dari brand lokal menunjukkan atau menghadirkan tren yang sangat positif pada kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri. Nama saya David Irianto, salah satu pengurus dari JCCF. Selama beberapa tahun kebelakang, dalam peran saya sebagai kurator untuk berbagai acara konferensi kreatif di Indonesia, saya melihat ledakan yang luar biasa dari antusiasme anak muda dalam membuat brand-brand lokal. Saya Tati Apriliana, pegiat dan pengembang jenama lokal. Sarinah adalah nama pengasuh Bapak bangsa kita, Bung Karno. Sejak awal didirikannya di tahun 62 oleh Bung Karno, Sarinah telah dijadikan sebagai sarana dan wadah bagi produk lokal Indonesia. Dan dia akan menjadi semacam game changer bagi semua pelaku-pelaku kreatif lokal, para pelaku kultural lokal, para pelaku brand-brand lokal keren yang akan menjadi pendorong utama dari ekonomi retail Nusantara. Halo, saya Vicky Satari, Dewan Pengawas dari Jakarta Creative City Forum. Om Swastiastu, Tiang Komang Winawahyudi dari Bali. Saya seorang creative planner dan founder dari Tualen & Co. bersama ICCN dan JCCF. Halo, saya Laura Bangun Prinsu. Saya juga pelaku ekonomi kreatif di subsektor penerbitan. Saya menyambut baik hadirnya wajah baru Sarinah yang mengedepankan dan membantu memajukan lokal-lokal brand di Indonesia. Dan semoga juga Sarinah bisa menjadi etalase bagi wajah dan representasi produk lokal di mata dunia. Saya Aldi, Deputi Bidang Regulasi dan Kebijakan Jakarta Creative City Forum atau JCCF. Harapan saya, Sarinah bisa menjadi showcase untuk lokal brand Indonesia, para lokal heroes Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan kapabilitas mereka. Semoga kerjasama Sarinah dengan Jakarta Creative City Forum atau JCCF bisa menjadi inisiasi awal dari terciptanya platform yang berkelanjutan. Saya Dipa Sitepu sebagai pengurus pemasaran dan komunikasi publik di JCCF. Semoga melalui Sarinah dan Jakarta Creative City Forum lebih banyak lagi lokal brand Indonesia mendapat kepercayaan sebagai brand yang berkualitas dan itu buatan Indonesia. Saya Raditya Susilo, founding partner dari PT Arab Design International dan juga wakil direktur inkubator bisnis dari Jakarta Creative City Forum. Saya sangat bersemangat dengan misi Sarinah untuk menjadi etalase prominent bagi local brand kebanggaan kita semua. Halo, nama saya Leonardo Sabrata. Saya sekarang sedang menjabat menjadi Direktur Utama Smesco Indonesia dan juga komisaris di Sarinah. Tentunya saya punya harapan yang besar ya terhadap peran Sarinah dan juga untuk memajukan local brands di Indonesia. Saya menyambut baik kerjasama antara JCCF dengan Sarinah dalam brand local movement. Mudah-mudahan hal ini bisa menggairahkan industri kreatif sekaligus membuat kehidupan kita lebih berbudaya dan berkarakter Indonesia. Saya berharap bisa JCCF dan Sarinah dapat berkolaborasi sangat erat ke depannya. Panjang umur kolaborasi, bagi dua negeri kami berkolaborasi. Ke Sarinah bareng keluarga. Banyak produk lokal yang juara. Yuk langsung aja datang belanja, dukung UMKM biar makin merajat.
Terima kasih atas tepuk tangannya. Selamat datang teman-teman sekalian yang ada di Sarinah lantai 3 pada siang hari ini dan juga di online. Selamat datang di Sarinah Jakarta Content Week 2021 yang disponsori oleh BRIMO dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Acara pada siang hari ini diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Buchmesse. Saya Dewi Ria Utari akan berbincang-bincang bersama Mas Sulung Landung. Beliau adalah founder of Avatara 88 Artist Management, yaitu artist manager dan talent agent dalam sesi siang hari ini, Academy How to Manage Creative People. Untuk segera mempersingkat waktu, saya akan segera memanggil Mas Sulung. Mari Mas bergabung dengan saya di panggung. Nyaman Mas kursinya? Oke. Terima kasih Mas atas kesempatannya. Tentu saja pasti Mas Sulung sibuk banget ya untuk bisa datang ke Sarinah. Apalagi melihat wajah Sarinah yang sebentar lagi bulan Maret akan di-launch. Selamat datang Mas, sehat ya. Terima kasih Baria, terima kasih. Selamat siang teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada acara siang hari ini. Justru saya yang sangat terhormat Mbak Ria dan saya sangat berterima kasih saya diundang di acara Jakarta Content Week. Gak nyangka sih saya diundang dan juga ini agak mendadak. Jadi sebenarnya mungkin masih dalam rangka peluncuran buku saya yang ketiga, yang Artist Management 101 Part 3 ini teman-teman sekalian. Sekalian promo boleh ya, ini e-booknya udah ada. Tepuk tangannya dong teman-teman. Di Gramedia Digital, jadi kalau teman-teman pengen membaca bukunya silahkan. Nah jadi kemarin, kalau nggak salah kemarin saya baru dapat konfirmasi dari tim PR-nya Gramedia Digital bahwa acara ini jadi. Jadi memang agak mendadak, jadi satu hal juga saya senang, saya berterima kasih kepada Jakarta Content Week dan juga kepada 17.000 Pulau Imaji ya. Betul, 17.000 Pulau Imaji. Terima kasih sudah mengundang. Ya, dan juga teman-teman sekalian yang menyempatkan waktu untuk hadir. Kami juga sangat terhormat Mas atas kesempatannya bisa menghadirkan Mas Sulung sebagai salah satu insan kreatif. Kebetulan acara Jakten ini memang diperuntukkan untuk meng-highlight konten-konten kreator dan teman-teman kreatif di mana Mas Sulung adalah salah satunya. Untuk itu saya akan bacakan terlebih dahulu tentang apa saja yang akan kita saksikan pada siang hari ini bersama narasumber terhormat kita Mas Sulung Landung. Dalam industri kreatif, manusia adalah aset utamanya. Manusia dengan segala ide, kreativitas, gagasan dan konsepnya menggerakkan industri kreatif kita dan membedakannya dengan industri lain yang berbasis pada pabrik dan mesin. Oleh karena itu, mengelola manusia dalam industri kreatif berbeda dengan mengelola karyawan di perusahaan industri manufaktur. Inilah untuk itu kita kedatangan Mas Sulung Landung yang baru saja tadi sudah memperlihatkan buku terbarunya. Jadi beliau ini selain sebagai artist manager juga penulis yang produktif. Semoga ditunggu Mas buku-buku selanjutnya. Sebelumnya saya juga akan membacakan biografi dari Mas Sulung. Mas Sulung Landung adalah founder Avatara 88 Artist Management, sosok yang energik seperti yang kita sama-sama lihat siang hari ini, fokus, memiliki komitmen dan integritas yang kuat, serta fighting spirit yang tinggi. Sejak kecil, Mas Sulung telah memiliki impian untuk bertemu, menyapa dan bersalaman dengan aktor, artis, serta penyanyi kesayangannya. Impian inilah yang membawa Mas Sulung berada di industri hiburan, serta membuatnya yakin bahwa ini adalah jalan hidup dan dharmanya. Pada 2012, Mas Sulung menulis buku pertamanya, Artist Management 101, Jalan Panjang Lahirkan Bintang. Buku ini mendapat sambutan yang sangat baik dari pembaca. Kemudian pada 2016, beliau kembali menulis buku keduanya, Artist Management 101 Part 2, Kisah di Balik Panggung Hiburan. Dan tahun ini, tadi seperti yang Mas Sulung bawa, bukunya adalah Part 3, Seni untuk Menjadi yang Terbaik di Industri Hiburan. Selama 20 tahun, panjang sekali ya Mas, berkarir di industri hiburan dan memulai karir dari bawah sebagai runner
Hingga memiliki manajemen artis sendiri, Avatar 88, Mas Sulung tetap menjaga fokus, konsistensinya, dan memiliki passion yang kuat. Pertanyaan pertama, Mas. Saya tertarik dengan nama Mas Sulung. Keren banget, Sulung Landung. Mungkin bisa dijelaskan, Mas? Nama saya ya? Makna dari Mas Sulung. Teman-teman sekarang ada yang mau lebih maju nggak duduknya? Biar lebih enak nih kita nih. Boleh ya? Teman-teman yang di belakang silahkan maju. Kalau mau lebih maju silahkan, terima kasih. Siapa tahu nanti dilihat talentnya di manage sama Mas Sulung. Jadi nama saya Sulung Landung itu sebenarnya kalau menurut saya ya teman-teman sekalian Mbak Ria, itu orang tua saya sebenarnya nggak terlalu kreatif. Jadi gini, Sulung itu anak paling besar kan. Nah jadi memang saya anak tertua di keluarga saya. Jadi orang tua saya ngasih nama saya Sulung. Jadi di akte lahir saya sama di KTP saya namanya Sulung. Enggak, cuma satu nama aja. Nah kemudian waktu saya sudah beranjak dewasa, kemudian saya berpikir masa nama cuma Sulung doang ya. Akhirnya saya menambahkan Landung. Landung itu nama bapak saya. Jadi nama Landung itu saya tambahkan sendiri. Karena saya pikir kok nama saya sepi banget ya. Gak cuma Sulung gitu doang. Dan kan banyak Sulung kan. Jadi biar ada pembeda aja. Jadi saya pakai nama bapak saya. Jadi makanya jadi Sulung Landung. Gitu aja sih Mbak. Dan ternyata membawa hoki ya Mas ya. Amin. Selama 20 tahun memanage artis nih Mas. Kira-kira mungkin bisa diceritakan sebenarnya apa yang menginspirasi Mas Sulung, meskipun tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya memang dari dulu, dari kecil pengen menyapa para artis. Tapi kan kemudian bagaimana kemudian, saya akan memanage para artis ini. Sebelum saya jawab ya, teman-teman di sini yang umur 21-22 berapa orang? Tuh, jadi gini. Banyak banget loh, Zenzi banyak banget. Ada yang bohong. Jadi gue ngerasa tua banget ya. Jadi teman-teman umur mungkin 1, 2 atau 3 tahun, saya udah bekerja di industri hiburan. Kebayangkan? Seperti itulah ilustrasinya. Tapi bukan durasi waktunya sih. Sebenarnya gini teman-teman sekalian Mbak Ria, keinginan untuk menjadi manajer artis sebenarnya buat saya juga, saya memulai karir itu bukan di umur yang ideal loh. Sebenarnya saya mulai terjun secara total di industri hiburan itu waktu saya berusia 29 tahun. Jadi itu sebenarnya bukan usia yang ideal sebenarnya. Karena sebenarnya kan kalau mau ideal kan di 22, 23 udah kerja kan. Jadi saya sebelum menjadi manajer, awalnya kan saya nggak langsung jadi manajer artis. Awalnya itu, sebelumnya itu ya, saya kerja dulu Mbak Ria di satu yayasan. Jabatan saya sana udah cukup tinggi, jadi saya anggota Dewan Pimpinan Pusat, saya DPP. Saya kepala bagian humas, jadi saya memang menempati posisi yang cukup strategis di yayasan tersebut. Tapi dalam perjalanan waktu itu, kayaknya saya ngerasa gini loh, masih ada mimpi yang pengen saya kejar. Masih ada hal yang pengen saya kejar. Mimpinya itu apa? Apa yang saya pengen kejar? Saya pengen bekerja di industri hiburan. Saya pengen berkarir di showbiz. Tapi saya nggak tahu clue-nya Mbak Ria. Saya nggak tahu how to-nya, saya nggak tahu loh. Sama sekali saya nol, saya nggak tahu. Saya cuma punya satu keinginan dia, saya pengen aja. Nah kemudian tahun 2000 saya ingat, tahun 2000 saya ketemu dengan ketua yayasan saya minta restu, saya sowan, saya bilang saya mau keluar dan saya pengen berkarir di industri hiburan. Saya ditanya, udah ada, nggak ada gambaran apa-apa, kamu yakin? Yakin kamu bisa survive? Ya insya Allah saya bilang kayak gitu ya, mudah-mudahan saya bisa survive, saya bilang itu. Tapi saya nggak mau ada penyesalan dalam hidup saya bahwa masih ada mimpi yang masih belum saya kejar gitu loh. Nah sebenarnya sesimpel itu aja sih teman-teman sekalian. Nah akhirnya saya mulai, pekerjaan saya pertama nih Mbak Ria itu saya masih ingat, tapi saya yakin teman-teman di sini mungkin nggak tahu sih, Alak Mande. Gak ada yang tahu kan Alak Mande? Ada tahu nggak Alak Mande di Haro Cafe? Iya kan, dikit kan, ketahuan tuh umurnya sama generasinya tuh. Kan kita ada di Sarinah Mas. Iya benar, benar. Nah jadi pekerjaan saya yang pertama waktu itu adalah saya jadi runner. Nah teman-teman sekalian kalau di sebuah struktur, kalau kita bicara struktur event management gitu ya. Yang namanya runner itu adalah posisi yang paling bawah, paling rendah kayak gitu loh. Jadi runner itu di bawah kru. Kerjanya apa? Waktu itu kerjaan saya itu diminta datang jam 9 pagi Mbak, saya masih ingat. Karena acaranya besok show-nya jam 9 malam. Itu sempat sarapan gak Mas? Kenapa Mbak? Sempat sarapan Sempat Mbak. Saya orangnya disiplin kalau sarapan. Nah jadi
datang jam 9 dan saya nggak mau telat karena kan ini pekerjaan pertama saya, assignment saya pertama. Jadi saya datang malah setengah 9 saya udah sampai di Hard Rock Cafe. Saya masih belum tahu harus ngapain. Kemudian ngomong saya itu krunya ngomong pokoknya lu standby aja, lu disuruh ngapain aja lu kerjain. Nggak boleh bantah. Pokoknya assignment pertama gitu, nggak boleh bantah, nggak boleh mempertanyakan kenapa gue disuruh ini kerjaan ini. Enggak, lu kerjaan aja. Jadi waktu itu saya diminta untuk beli makanan, beli rokok, beli lakban, angkat minuman dari atas sampai ke dressing room di atas, nanti di atas ke bawah, ini lagi turun naik seperti itu. Disuruh ngapainnya, disuruh sana, suruh sini, suruh sana, suruh sini. Sama satu lagi kerjaannya adalah saya membuka tirai. Karena waktu itu kan zaman itu masih belum terlalu canggih ya. So, ada tirai kanan, tirai kiri. Saya buka tirai sebelah kanan. Ya waktu itu yang perform itu adalah Reza. Nah, waktu GR saya melakukan kesalahan karena masih baru kan. Saya masih belum ngerti. Show directornya Ari Tulang. Kalau teman-teman sekalian tahu Ari Tulang karena itu saya itu ditegor di depan begitu banyak orang. Shock kan? Ya dong, belum pernah tiba-tiba dimarahin kayak itu kan saya shock kayak gitu. Tapi ya udah, saya jalanin aja gitu loh. Kemudian udah itu kerja dari jam 9 pagi sampai jam 1, aku masih ingat tuh. Jam 1 malam selesai. Udah dapat honor dong, udah kan ada amplop. Nah pulangnya masih ingat tuh Mbak Ria, naik bajai. Naik bajai saya buka amplopnya 100.000. Oke. Itu harian ya Mas? Harian. Sebelumnya saya udah DPP ya, saya kepala bagian humas kan. Saya buka 100.000. Saya nggak ngeluh, saya nggak regret, saya cuma terima kasih Tuhan. Ini rezeki yang saya memang dapatkan dengan skill saya yang belum ada apa-apa di industri ini. Saya terima uang ini dengan rasa syukur, tapi ini menjadi motivasi saya untuk full fokus berkarir di industri hiburan. Nah jadi berawal dari sana. Dari sana kemudian saya ditawarin lagi waktu itu di IP Entertainment. Kalau teman-teman kenal IP Entertainment, itu punya almarhum Indra Safera sama Mbak Mutia Kasim. Sama Mas Yoris Sebastian. Nah saya akhirnya diminta lagi, waktu itu ada Safe Paris datang, ada konser. Waktu itu ada grand opening MTV Tracks Radio. Saya diminta jadi LO-nya mereka. Nah dari sana akhirnya saya diminta untuk jadi full time kerja di mereka, di IP. Nah jadi karir saya berawal dari sana. Kemudian dari sana saya 3 tahun di IP, kemudian saya pindah ke Look Models. Kalau teman-teman pernah dengar Look Models, pada zamannya Look Models itu adalah salah satu agency modeling yang paling terkenal. Salah satu yang the best karena mereka itu super model Indonesia pada waktu itu ada di mereka. Nah mereka itu pengen membuat divisi artist management, minta saya yang untuk set up gitu loh. Akhirnya saya pindah ke Look Models, saya 2,5 tahun di sana. Kemudian tahun 2005 saya ada feeling, ada yang ngasih tahu gitu loh, kayak gut feeling. Saya bilang, Lung kayaknya udah waktunya sendiri deh kayak gitu. Nah akhirnya tahun 2005 saya memberanikan diri mendirikan artist management sendiri. Waktu itu artis yang pertama bergabung itu adalah Cathy Sharon dan Dian HP. Nanti Cathy dia akan join webinar online. Nah, mereka berdua join. Waktu itu namanya belum Avatar 88 tapi masih SL Artist Management, pakai nama singkatan, Mbak. Nah, kurang lebih itu. Nanti kita dalamin lagi ya. Nah, kalau ditanya perjalanan karir saya kurang lebih seperti itu sih, teman-teman sekalian. Menarik sekali ya. Ini inspiratif sekali teman-teman karena bagaimana kita bisa memompa semangat dari pengalaman Mas Sulung yang menjalani karirnya dari bawah hingga kemudian seperti sekarang ini. Nah salah satu dari kesuksesan Mas Sulung sebagai artist manager itu sudah siap nih hadir di Zoom kita. Ada aktor dan juga bintang film kenamaan kita yaitu Dion Wiyoko sudah hadir di Zoom. Untuk itu kami akan menyapa Dion dulu. Halo, Dion. Halo. Hai Dion. Halo. Di mana Dion? Di mana? Halo. Oke. Harusnya di situ. Dion mana? Kita tunggu sebentar ya Dion. Videonya ya, visualnya Dion. Visualnya Dion. Hai Dion. Hai. Halo. Thank you ya Dion sudah menyempatkan hadir secara online. Ya, sama-sama. Kongres juga buat bukunya. Halo Mbak. Terima kasih. Halo, iya. Sehat Dion? Sehat, puji Tuhan.
Puji Tuhan ya, oke. Saya nggak bisa hadir ke sini ya, pasti pecah kalau kamu ke sini. Dion itu sebenarnya dia dari tadi pagi sampai nanti malam, sampai nanti sore, dia tuh lagi promo film barunya, Teka-teki Tika. Ini teman-teman nonton ya, tanggal 23 Desember, nah dia lagi promo sebenarnya. Ini aku tarik dia aja 10 menit untuk bisa ngomong sama kita gitu. Ya. Oke, Dion, terima kasih ya sudah bergabung di sini dan mungkin Dion bisa bercerita bagaimana talent atau bakat dari Dion ini bisa kemudian ditemukan oleh Mas Sulung dan bagaimana pengalaman Dion sebagai salah satu artis dari Mas Sulung mungkin bisa dibagikan di sini. Iya, mungkin singkat cerita aja kali ya kalau dijelasin detailnya kayak lebih dari 10 menit ya nanti ya. Bisa bikin satu buku sendiri itu yang ada. Jadi sebenarnya memang pertama kali ketemu Mas Sulung tuh sebenarnya nggak sengaja memang kayak talent scout aja gitu di mall yang ketemu terus dikasih kartu nama 2008 itu. Di Sensi gue masih inget tuh. Ya, di food court. Dan memang karir saya memang waktu itu udah dari 2003 udah jalanin modeling gitu. Nah waktu di 2008 itu memang ada transisi lah gitu dari modeling saya sendiri pengen ke kerja profesional gitu. Tapi entah gimana memang mungkin udah jodoh juga kali ya dipertemukan sama Sulung juga gitu. Terus juga dengan proses sampai akhirnya sekian bulan barulah aku dikasih kesempatan untuk join di Avatar 88 gitu. Jadi sebenarnya prosesnya pun juga nggak semudah yang kalian pikir juga gitu ya. Jadi memang waktu awal kenal karena aku memang punya basic untuk sedang mau kerja profesional, jadi Sulung pun juga menawarkan kerjaannya bukan langsung jadi talent gitu, tapi menjadi runner gitu di IO gitu. Kebetulan waktu itu jadi runnernya Dian HP gitu. Jadi setelah sekian bulan diyakinkan dan akhirnya mungkin Sulung juga punya keyakinan bahwa saya punya bakat gitu dan ya puji Tuhan sampai sekarang kita masih bekerja sama dengan baik dan ya bersinergi dengan positif gitu. Terima kasih. Tadi Mas Sulung sempat cerita loh selain berakting dan menjadi model, Dion juga punya talent yang lain. Fotografi. Mungkin bisa diceritakan karena momen kita siang hari ini kebetulan kan namanya adalah Sarinah Jakarta Content Week. Ini adalah ajang untuk orang-orang kreatif. Siapa tahu karya-karya Dion bisa menjadi bagian dari konten kreatif itu sendiri. Mungkin bisa diceritakan pekerjaan fotografi Dion. Kayaknya sampai ngejar-ngejar beruang ya. Ya ini juga salah satu perjalanan hidup juga gitu ya. Sekian lama aku udah berkecimpung di dunia hiburan, sampai akhirnya saya juga suka traveling. Dari suka traveling itu saya suka foto gitu. Sampai saya benar-benar serius gitu dalam dunia fotografi ini gitu. Dan ya puji Tuhan 2019 itu saya dapat kesempatan juga gitu ya. Saya berangkat ke Arktik gitu untuk foto hunting gitu. Waktu itu memang temanya wildlife in Arctic gitu. Dan memang tujuan utamanya itu bisa dapetin momen-momen beruang kutub gitu di Arktik gitu. Ya seru sih memang karena ya saya bisa ngedapetin kesempatan itu juga melalui proses juga gitu. Sama kayak karir saya juga gitu. Jadi konten-konten saya yang bisa saya dapatkan pada saat perjalanan itu ya nggak cuma foto-foto aja tapi dari pengalaman juga gitu. Terus juga mungkin memang mimpi saya pun juga masih belum terwujud gitu ya. Memang dari perjalanan itu pengennya dibuat kayak foto exhibition dan lain-lain kayak art installation. Tapi masih ke pending lah gitu karena juga pandemi juga gitu. Kurang lebih sih kayak gitu sih. Bagaimana Mas Sulung bisa mengasah atau mengolah misalnya memompa semangat Dion untuk ini kayaknya kamu bakat fotografinya ini bisa menjadi satu modal untuk masa depan gitu. Jadi sebenarnya kalau Dion itu ya kalau saya lihat memang Dion itu salah satu kelebihan Dion itu adalah dia orang tekun. Dia tuh orangnya tekun, ulet gitu maksudnya dan dia memang mau bekerja keras untuk meraih atau mencapai apa yang dia inginkan gitu. Nah contohnya juga untuk fotografi itu bukan dari saya mengarahkan. Jadi tautannya memang dia punya
punya dia punya interest di bidang fotografi, dia kemudian dia kembangin gitu loh. Awalnya itu kalau tahu saya sih waktu itu dia senang traveling, kemudian setiap kali traveling dia foto, dia post di sosial media dia, dan ternyata kok yang likes itu banyak gitu loh. Maksudnya kemudian itu malah beberapa brand juga cukup tertarik dan Dion malah mendapatkan beberapa pekerjaan atau gigs itu karena dari hobi fotografinya dia. Mungkin satu hal yang menarik itu adalah waktu pandemi tahun lalu, itu kan kami yang bekerja di industri hiburan kan kurang lebih 3 bulan ya kita berhenti ya, kita nggak bisa kerja karena kita masih berusaha mencari setelahnya seperti apa, kita masih mencoba mengejas. Nah Dion itu malah beberapa kali mendapatkan pekerjaan itu dari brand ya, tentunya dari brand itu adalah dia memberikan semacam, bukan kuliah sih, dia memberikan semacam sharing, ya memberikan webinar itu tentang basic fotografi, seperti itu. Menarik. Ya. Sepertinya memang Jakten tahun depan harus mengundang Dion Wiyoko nih. Benar tahun depan. Bapak Afi. Iya. Dengan hubungi saya aja nanti Mas. Iya, menghubunginya lewat Mas Sulung. Saya aja nanti. Oke. Selain Dion, ada juga tadi yang sudah disebut oleh Mas Sulung, salah satu artis yang pertama bergabung dengan Avatar, waktu itu belum Avatar 88 ya namanya masih ya? Oke. Mas SL. Oke, yaitu adalah Cathy Sharon yang sudah hadir di Zoom. Dion, thank you Dion. Silakan kamu mau lanjut promo lagi. Terima kasih. Sukses ya nanti film barunya. Ya. Halo, dengan Cathy Sharon. Halo, apakah dengar suara saya? Cat. Halo. Hai Cat. Hai. Halo, Apa kita lagi. Hai Cathy. Selamat Thank you ya. for joining this event. Kamu lagi di kantor ya Cat? Aku lagi di kantor, ya? betul. Nah itu, di kantor lagi Sada. di kantor itu. Sada. Oke. Jadi anak kantoran juga sekarang. Sudah mulai WFO ya, Cathy? Working from office. Betul sekali. Kita sudah mulai WFO dan ya syukurlah sekarang dunia ekonomi dan dagang juga makin lancar karena sudah tidak ada PPKM dan PPKM 3 nggak jadi. Jadi business as usual di kantor. Menarik, menarik. Cathy, sebagai salah satu artis yang pertama bergabung dengan Mas Sulung, mungkin bisa diceritakan Mas Sulung pada saat itu seperti apa dan sekarang seperti apa? Apakah masih tetap sama? Ataukah ada metamorfosis yang semakin... Menarik loh pertanyaannya, menarik. Mungkin bisa diceritakan sebagai salah satu orang yang sama-sama berjalan meniti sukses bersama nih dengan Mas Sulung. Betul sekali, pertanyaan yang sangat menarik ya Mbak. Aku mungkin di Avatar salah satu orang terlama sama Mbak Dian HP. Pertama kali aku kenal Mas Sulung itu aku masih menjadi seorang model di agency model yang pada saat itu tuh lagi hits banget namanya Look Models. Lalu Mas Sulung hadir pada suatu hari di kantor dan ternyata Mas Sulung Look Models untuk menangani bukan bagian model tapi bagian artist manajemennya. Tapi pada saat itu saya masih di model management ya, jadi saya tidak di artist management tapi saya baru mengenal sosok Mas Sulung. Friendly ya kan, tapi saya masih belum banyak ngobrol sampai pada suatu hari, suatu ketika Mas Sulung adalah satu orang pertama yang melihat bahwa saya itu bisa pindah dari dunia model ke entertainer. Jadi akhirnya Mas Sulung mengajak saya untuk gabung di artist manajemennya Look Model. Baru beberapa bulan tiba-tiba Mas Sulung, ya kan saya yang suka ketemu, biasanya kalau ketemu soal pekerjaan dan Mas Sulung tuh yang pertama kali memberikan saya spirit untuk mau nge-MC, karena saya dulu takut kan dari model tidak dapat tawaran nge-MC. Mas Sulung yang selalu bisa bilang, yang selalu nge-support, bilang Cathy kamu pasti bisa, kamu berani, kamu kan udah presenter. Ini kalau dari presenter tuh biasanya ke MC, jadi Mas Sulung tuh kayak sebagai seorang kakak gitu yang memberikan apa ya arahan, support
moral, yang membangun percaya diri saya juga gitu untuk membangun dan membangkitkan jiwa entertainer saya. Tiba-tiba baru beberapa bulan, saya lupa ya Mbak, exactly berapa bulan, tiba-tiba Mas Sulung bilang dia akan quit dari look model. Itu perasaan saya kaget, ya hah? Baru beberapa bulan ini saya baru menemukan seseorang yang bisa mau membuat saya growing di dunia entertainment. Tiba-tiba Mas Sulung mau pulang, tapi Mas Sulung bilang, saya akan memulai artist management saya sendiri. Ya kalau misalnya Katy masih mau, ya udah Katy sama saya aja. Akhirnya saya nggak pakai pikir panjang Mbak, langsung oke, saya ikut sama Mas Sulung aja. Feel-nya udah dapet ya berarti ya? Iya, chemistry-nya udah dapet. Maksudnya kan Mas Sulung tuh yang melihat saya dari masih seorang model catwalk, seorang foto model. Waktu itu kayaknya saya baru mulai masuk MTV, jadi baru nongol di TV. Dan saya masih belum berani MC. Mas Sulung yang bisa membangkitkan semangat saya, memupuk saya. Saya kan waktu itu usianya masih terbilang muda juga ya. Tapi setelah saya ikut Mas Sulung ya sampai sekarang gitu, sampai segala macam job pernah saya lakukan di dunia entertainment ya kan, dari MC, main sinetron, main film, megang acara musik di TV, bahkan main parodi di Extravaganza waktu di Trans TV. Dan itu semua selalu Mas Sulung yang memberikan dukungan dan yang bilang, Mas Sulung percaya Katy pasti bisa gitu. Jadi Mas Sulung tuh seorang yang selalu memberikan support moral. Dan sekarang sudah berapa tahun ya, udah mau 14 tahun gitu ya. Saya juga melihat Mas Sulung tuh berubah menjadi sosok sekarang yang lebih, orang yang kenal Mas Sulung tahu Mas Sulung itu nggak bisa diem. Dia itu nggak bisa diem, jadi disuruh duduk lama-lama dia tuh nggak bisa. Dan Mas Sulung tuh suka ngobrol gitu kan. Tetapi sekarang saya lihat Mas Sulung tuh orangnya lebih mature ya kan, sudah lebih dewasa, lebih apa ya, lebih mateng ya. Maksudnya dengan cara Mas Sulung ngomong, dengan kalau dulu tuh dia aktif sekali, kalau sekarang tuh bisa kayak tenang, duduk ya kan. Dulu kalau ngajak Mas Sulung di restoran itu nggak bisa duduk lama ngobrol, nggak bisa. Dia pasti udah ngilang telepon, ngilang ke sini, ngilang megang WhatsApp gitu. Tapi kalau sekarang Mas Sulung tuh bisa yang kayak take life apa ya, in a slower pace. Jadi lebih tenang, lebih pelan gitu. Dan kayaknya ini kematangan Mas Sulung juga di dunia entertainment ya, udah mengerti, udah memahami pace-nya. Dan saya melihat juga Mas Sulung banyak growing dan banyak belajar. Sekarang sudah 3 buku, congratulations Mas, keren banget. Terima kasih Katy. Siapa Thank you, tahu, Katy. siapa Thank tahu you Katy so ini, much. Katy juga berminat menulis buku juga. Masih ada di Zoom kah? Katy masih ada nggak di Zoom? Masih ada kan? Oke. Ada pertanyaan selanjutnya nih. Karena ini adalah ajang tentang industri kreatif Katy, Sarina Jakarta Content Week. Tadi Mas Sulung menceritakan dan juga tadi Katy barusan bercerita bagaimana ternyata talenta dari Katy itu juga ikut dimunculkan, tidak hanya sebagai model tapi kemudian ternyata bisa berakting. Dan kemudian baru saja saya dengar Katy baru meluncurkan produk kosmetik. Mungkin bisa diceritakan bagaimana upaya-upaya dan pendampingan dari Mas Sulung ini bisa memupuk kepercayaan diri Katy hingga melebihi dari misalnya dulu VJ, kemudian model, kemudian sekarang jadi businesswoman gitu. Entrepreneur yang sukses. Entrepreneur yang sukses. Bisa diceritakan tentang produk barunya ini, produk kreatifnya ini, Katy? Boleh. Memang Mas Sulung sudah melihat semua fase kehidupan saya ya. Dari masih modeling, kemudian acting, nah sekarang juga jadi, saya bilangnya beautypreneur ya, jadi entrepreneur beauty. Dan Mas Sulung itu, Mas Sulung tuh selalu, Mas Sulung adalah seseorang yang selalu positif dan selalu mendukung. Jadi pada saat saya juga waktu itu bilang, Mas saya mau mulai sebuah bisnis, saya passionate di sini, ini yang saya ingin jalankan. Mas Sulung tuh
apa ya, bisa dibilang kayak otak bisnisnya udah langsung jalan, udah langsung ngerti. Oh oke, Mas Sulung percaya ini pasti sukses kamu, soalnya kalau udah punya tekad kamu pasti bisa. Ya udah sekarang plannya ke depan kalau kita ngambil job kita tuh formulanya begini. Pokoknya dia tuh udah ada kayak path-nya, dia udah mikirin sampai ke depan. Jadi pada saat saya bilang oke, mimpi saya begini Mas. Nah dia ada cara bagaimana caranya untuk mengembangkan itu dalam karir saya sebagai sekarang dibilang public figure ya, karena saya mengambil banyak pekerjaan di dunia entertainment lagi, tapi saya mengambil beberapa pekerjaan as tamu and whatnot, dan itu semua arahan. Jadi Mas Sulung tuh bisa menyeleksi job-job yang cocok dengan profil saya yang ingin saya bangun sekarang. Jadi disitulah Mas Sulung tuh passionnya di dunia entertainment, passionnya di dunia management artis, dia itu udah mikirin 2-3 step ke depan apa yang ingin dia lakukan dengan profile public figure atau profile artis dan talent yang ada di keluarga Avatara 88 ini. Tapi tentang kosmetiknya gimana? Boleh ya, kalau untuk boleh dipromosikan. Tadi jawab pertanyaan pertama ya. Saya langsung lupa ini promosi kosmetik saya. Kalau kosmetik saya sendiri sih namanya Sada. Sada diambil dari bahasa Sanskerta karena visi misi kita adalah menyadarkan wanita akan kecantikan dan juga potensi yang ada di dalam diri mereka. Jadi Sada itu dari kata sadar. Dan saya dan tim Sada membuat produk-produk lokal Indonesia, dan kita terkenal karena kita adalah makeup atau hybrid beauty, yaitu makeup dengan skincare benefit. Menarik yang sekali. Sekarang lagi viral tuh lip tintnya, lip tint kita lagi viral banget karena packagingnya lucu dan juga karena dia nggak hanya lip tint tapi lip care juga. Jadi disitulah ada benefit skincare-nya. Semoga mungkin teman-teman bisa mencoba atau melihat. Apakah terputus, kayaknya. koneksinya? Halo, Kathy? Terputus ya? Oke. Mas, dulu pertanyaan pertama yang diajukan ke Kathy apa, Mas? Pertanyaan pertama ketika mengajak Kathy untuk bergabung. Waktu itu saya cuma bilang Jaket, kamu siap gak? Kamu tuh siap gak selain jadi model itu tapi kamu juga berkembang. Jadi presenter gitu loh, jadi aktris gitu loh. Dia masih itu kan, tapi saya bilang kamu siap gak? Terus dia bilang Mas aku mikir dulu, enggak kamu harus siap. Karena saya melihat kamu punya potensi ke sana. Dan memang terbukti kan dia punya potensi ke sana kayak gitu loh. Berarti Mas Sulung ini visioner juga karena bisa melihat misalnya oke, sosok ini sepertinya punya talenta ini. Sebenarnya kalau saya lebih melihatnya kalau seperti ini sih Mbak, kalau menurut ini pendapat saya ya sebagai manajer artis itu memang sebagai seorang manajer artis itu kita harus punya yang namanya itu kayak gut feeling, intuisi. Itu lebih ke sana sih. Jadi nah kalau teman-teman bertanya pernah nggak intuisi saya salah? Pernah salah, pernah. Tapi yang benar juga ada gitu loh. Jadi itu harus diasah, harus dilatih. Intuisi itu harus dilatih gitu loh. Nah, dan saya memang selama ini saya terbiasa untuk melatih intuisi saya. Kalaupun salah, ya nggak apa-apa, saya belajar. Oh, berarti ini nggak bisa ya kayak gini. Yang bisanya seperti apa? Oh, seperti itu. Tapi saya masih sampai sekarang juga teman-teman sekalian, walaupun saya udah 2 dekade saya berkarir di industri hiburan, saya masih banyak belajar. Saya masih terus, maksudnya proses ups and down-nya masih terus ada gitu loh. Pros and con-nya masih terus, tapi saya terus belajar. Intinya tidak boleh berhenti belajar aja Mbak. Sama melihat peluang apa yang masih bisa dikembangin lagi ya kayak gitu loh. Seperti apa gitu sih. Baik, terima kasih Mas. Sekarang kita juga ada artis ketiga yang sebenarnya mewakili 3 generasi ya. Yang dikelola oleh, yang dimanage oleh Mas Sulung. Ada Asmara Abigail sudah hadir di Zoom. Saya ingin menyapanya. Asmara, apakah sudah bergabung di Zoom? Mungkin bisa mendengar suara saya dan Mas Sulung. Halo. Hai Asmara. Hai. Thank you for joining us. Hai Mas Sulung. Halo. Lagi di mana Asmara? Kebetulan lagi di rumah hari ini. Hari ini. Oke. Asmara ini sebagai salah satu generasi yang
muda ya, baru. Ya, generasi muda di Avatar 88. Ya. Yang baru bergabung dengan Mas Sulung. Mungkin bisa diceritakan bagaimana ketika bergabung dengan artis manajemennya Mas Sulung dan bagaimana dengan bergabungnya ini Asmara bisa makin terpacu untuk maju dan mengolah dan mencari talenta-talenta yang dimiliki oleh Asmara. Aku bersama Avatara mungkin kita mulai hubungan kerjasama dari tahun 2017 dan aku rasa dari 2017 sampai ke detik ini sangat berkembang karir aku dan gak mungkin maksudnya aku bisa berjalan sampai saat ini tanpa ada dukungan dan kerjasama dari tim Avatara 88 gitu. Maksudnya beda dengan mengatur pekerjaan sendiri dengan kalau kita ada support system yang kuat dari manajemen, ada tim yang mengatur semuanya, jadi nggak semuanya kita yang ngerjain, itu rasanya beda banget dan punya tim yang visioner dan membantu juga langkah kita untuk ke depan gitu. Jadi sebelumnya Asmara memanage diri sendiri dulu atau orang tua yang sebelum bergabung dengan Avatara? Pertama aku nggak pernah suka dengan orang tua yang ikut bergabung dengan pekerjaan. Itu opini pribadi aku ya. Itu opini pribadi aku. Nggak suka mencampur adukan. Aku pernah bergabung karena waktu itu ikut kompetisi modeling. Jadi itu waktu aku umur 16. Jadi sekitar tahun 2008 ya kayaknya sampai 2010-2011 itu yang manage memang dari tim majalahnya. Setelah itu pernah ikut manajemen lain. Terus habis itu aku sempat ke Italia ambil S2. Jadi habis itu aku nggak ada ikatan sama siapa-siapa. Pas aku pulang ke Jakarta, manajemen aku yang lama nggak kontak aku lagi. Padahal aku udah ngabarin kayak aku udah kembali ke Indonesia gitu. Tapi mereka nggak follow up. Aku pikir ya udah gitu, terus habis itu aku casting lagi sendiri, jadi aku sempat ngurusin sendiri kayaknya dari tahun 2014 akhir sampai 2017 saat ketemu Mas Sulung. Pertemuan dengan Mas Sulung bisa diceritakan bagaimana ceritanya? Sebenarnya aku juga dibantu sama tante aku. Tante aku kan kerja juga di industri dan kebetulan salah satu temannya Mas Sulung. Jadi aku minta dikenalin juga gitu. Walaupun kita kalau beberapa event udah pernah ketemu dengan Mas Sulung dan udah kenalan ya, udah saling hi gitu. Tapi belum pernah ngobrol yang lebih dalam. Akhirnya dipertemukan oleh tante aku. Kita akhirnya ngobrol. Dan emang Mas Sulung jelasin kalau untuk Mas Sulung kalau untuk rekrut talent baru memang tidak seinstan itu gitu. Jadi kayaknya kita kurang lebih meeting itu 2016 aku rasa, jadi meeting sampai 2017 kurang lebih setahun. Itu kita ketemu mungkin 3-5 kali catch up project yang aku kerjakan. Jadi kayak lebih ini ya, getting to know each other gitu. Jadi maksudnya aku kerja sama Mas Sulung bukan orang nggak kenal gitu, bukan stranger sama stranger, tapi lebih build up chemistry, kepercayaan. Jadi kita juga ngobrol pas 3-5 kali ketemu dalam jangka waktu setahun itu lebih perkenalan kayak temen ya gitu. Jadi maksudnya bukan pertemuan bisnis gitu, lebih kayak ngobrol sebagai teman gitu. Jadi pas kita kerja bareng juga vibe-nya juga udah lebih dekat, bukan vibe kerja sama orang asing gitu. Iya, Mas Sulung kalau melihat sosok Abigail ini, Asmara Abigail ini, menurut Mas Sulung apa yang kira-kira menjadi satu daya tarik yang menonjol yang perlu diperkenalkan kepada publik Indonesia? Kalau menurut saya Asmara itu adalah sosok yang unik, karakternya kuat banget. Jadi maksudnya gini, dari teman-teman sekalian kalau lihat Asmara ngomong aja berasa kan, maksudnya berasa karakternya sangat kuat, punya prinsip, sangat mengerti apa yang dia pengen. Kemudian satu hal yang bikin saya tertarik dengan Asmara itu adalah apa? Dia sangat bangga dengan sosoknya dia dan dia sangat bangga dengan warna kulitnya dia.
Kan dia kan bukan gini, dia kan bukan yang berkulit, maksudnya yang seperti kebanyakan orang kan harus putih, harus gimana, enggak. Dia kan brown girl kalau orang bilang gitu kan, dia ya kan. Tapi Asmara sangat bangga dengan warna kulitnya. Dia sangat bangga dengan identitasnya. Dia itu bikin saya tertarik gitu loh. Dan satu lagi adalah dia itu free spirit gitu loh. Maksudnya dia tuh pengen, dia tahu banget apa yang dia pengen di industri ini. Dan personanya itu kuat sekali. Dan saya memang kalau tadi teman-teman melihat portfolio di Avatar 88, itu talent-talent semuanya itu memang semuanya itu punya uniqueness sendiri-sendiri. Punya persona dan karakter yang kuat. Nah itu saya senang dengan sosok-sosok seperti itu gitu loh. Karena apa? Karena eagerness mereka itu tuh berkembang itu akan sangat besar gitu loh. Sebagai contoh Asmara. Dia kan baru kalau bilang kurang lebih karya di industri hiburan 4 tahun lebih lah ya, 5 tahun. Tapi dia itu sudah 2 kali berturut-turut itu menjadi nomine di Festival Film Indonesia tahun 2020 dan 2021 sebagai aktris pendukung terbaik. Itu gak gampang loh 2 tahun berturut-turut masuk jadi nomine. Dan tahun ini juga dia mendapatkan piala di Festival Film Bandung juga. Gitu. Nah itu kan luar biasa kan pencapaiannya. Nah itu gitu loh. Itu yang itu kalau ditanya salah satu happiness daripada seorang manajer artis ya itu. Bagaimana kami tumbuh berkembang bersama talent kami dan kami melihat mereka itu dengan berjalannya waktu itu mereka terus berprestasi gitu loh. Mereka menuai prestasi gitu loh. Karena kerja keras mereka dan dedikasi mereka seperti itu. Tadi Mas Sulung ada satu pendapat yang menarik bahwa Asmara adalah tahu apa yang dia inginkan, sosok yang tahu. Yang diinginkan Asmara apa sebenarnya Asmara? Sosok seperti apa yang ingin di-pursue atau yang ingin dikejar? Tadi Mas Sulung bercerita bahwa Asmara adalah sosok yang tahu apa yang dia inginkan. Jadi maksudnya adalah Asmara itu dia sangat mengerti, dia terjun ke industri hiburan di Indonesia itu, nggak cuma di Indonesia, saya juga sangat yakin ke depannya juga Asmara akan bisa berkiprah juga di industri film internasional, nggak cuma di Indonesia aja. Gitu maksudnya dia tahu persis gitu loh. Untuk karir dia menjadi artis itu goalsnya apa, tujuannya apa seperti itu. Saat ini kira-kira apa lagi yang ingin dikejar Asmara? Tadi Mas Sulung sempat cerita ternyata pintar memasak juga nih. Tiramisu Asmara bikin kue. Lebih ke bikin tiramisu, jadi mungkin lebih bikin ini ya dessert gitu. Kalau masak masih mesti banyak belajar. Ini berarti bisa menjadi salah satu yang harus dikelola nanti ini, Mas Sulung. Terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih Asmara sudah berjoin. Aplausnya teman-teman kepada Dion Wiyoko, Cathy Sharon, dan Asmara Abigail. Terima kasih. Silakan udah bisa kalau mau leave. Makasih atas waktunya Asmara. Sukses ya acaranya. Thank you Asmara, bye. Bye. Oke, kita lanjut nih Mas. Tadi memang Mas Sulung bercerita tentang bagaimana awal menjadi runner dan kemudian ada 3 artis yang mewakili perjalanan 20 tahun karir Mas Sulung di artis manajemen. Nah mungkin di sini di event Sarina Jakarta Content Week, selama ini kan artis tuh sepertinya satu sisi yang agak terpinggirkan, dianggap sebagai bukan konten kreatif yang lainnya gitu, sektor kreatif gitu. Nah kira-kira mungkin Mas Sulung bisa bercerita tentang apa sih itu manajemen artis, apa yang membedakan manajemen ini, artis ini apalagi dengan menghadapi manusia itu kan berbeda ya. Betul. Harus ada triknya, intuisi, vibe-nya harus ketemu. Mungkin bisa diberikan definisi buat teman-teman yang tertarik untuk meniti karir seperti Mas Sulung. Manajemen artis tuh seperti ini, kalian harus bisa seperti ini dan bagaimana untuk menjadi sukses. Jadi sebenarnya artis itu ya kalau kita bicara aktor, kita bicara aktris ya, kita bicara musisi. Kebetulan saya juga ada manage satu musisi namanya Dian HP. Jadi sebenarnya itu mereka itu adalah sosok-sosok yang kreatif. Mereka itu seniman sebenarnya. Mereka itu seniman. Dan kebetulan juga teman-teman sekalian memang saya banyak memanage aktor sama aktris yang berkiprah di industri film. Seperti itu. Ada yang masuk di industri TV juga, sinetron juga ada. Jadi mostly itu mereka itu adalah aktris. Nah, seniman. Nah, mengelola memanage seniman itu bukan satu hal yang gampang. Kenapa tidak gampang? Karena gini Mbak Ria, mereka itu adalah
mereka tuh bekerja itu udah kreatif, udah pasti sangat kreatif, ya kan? Mereka itu idenya banyak. Kemudian kreativitas mereka itu tidak terbatas lah kalau boleh saya bilang seperti itu. Yang satu hal yang harus diingat itu sebagai seorang manajer artis itu adalah satu. Kami sebagai manajer artis, saya sebagai manajer artis tuh kita tuh harus punya toleransi yang besar. Itu paling penting. Harus punya toleransi yang besar, harus punya kesabaran yang besar, tabungan kesabarannya itu harus besar kayak gitu ya. Kemudian juga kita tidak boleh gampang mutung, nggak boleh gampang sakit hati, nggak boleh gampang tersinggung, nggak bisa seperti itu. Karena satu hal yang kita harus tahu bahwa sebagai seniman, mood mereka itu udah pasti. Kan mereka juga bekerja berdasarkan mood mereka juga kan kayak gitu. Misalkan di NHB contoh, diminta bikin aransemen lagu, ya kan, ataupun aransemen film gitu untuk ilustrasi film, ya kan, musik di film. Oke, memang ada deadline-nya, ya kan, oke, kurang lebih timeline waktunya bekerja 1,5 bulan, ya, kurang lebih seperti itu. Kita udah sama-sama sepakat, tapi saya nggak akan bisa nge-push ke Mbak Dian itu, Bu harus selesai, pokoknya kan 1,5 bulan kan, pokoknya kalau bisa 1 bulan itu harus selesai. Saya nggak bisa nge-push begitu, ada masa-masa di mana kayaknya dia ngerasa agak stuck, agak susah ini. Nah, saya juga belajar ya, saya sampai sekarang juga saya masih belajar gitu loh. Nah, di masa-masa lagi stuck seperti itu, nah kalau kita nge-push lagi, itu akan nambah ini lagi, akan tambah stuck lagi. Karena dia ngerasa, gue bisa digitu-gituin ya gitu. Karena gue bekerja sesuai dengan mood gue. Maksudnya kayak, dia nih. Tapi karena ada masa itu, yaudah gak apa-apa. Jadi saya bilang, Bu silahkan aja gak apa-apa. Kalau ibu mau break 1-2 hari, silahkan gak apa-apa. Misalkan dia mau keluar kota cari ide, malah gak masalah, malah bagus kan seperti itu. Nah, tugas seorang manajer itu karena kita itu sebagai garda depannya artis kita yang berhadapan dengan klien, karena kita yang harus bisa meyakinkan klien, oke tenang aja deh. Pokoknya deadline-nya akan sesuai dengan waktunya kok gitu. Yang penting tenang aja pasti akan deliver gitu. Nah, jadi satu sisi kita juga harus memberikan rasa nyaman kepada talent kita. Sisi lain kita juga harus memberikan rasa nyaman ke klien kita juga. Jangan sampai klien kita juga panik seperti itu. Nah, itu hal yang menarik sih Mbak Ria, itu nggak bisa itu nggak bisa dipelajarin, sebenarnya nggak ada ilmunya, itu cuma dari pengalaman. Nah kita bicara seperti itu, jadi kalau dibilang sebenarnya kita bicara, tadi Mbak Ria juga sempat bilang kan, kalau misalkan kayak aktor atau aktris merasa agak terpinggirkan karena untuk dari sisi kreatif. Kalau saya justru ngerasa mereka adalah orang-orang yang sangat kreatif. Karena apa? Mereka meng-create something loh. Ambil contoh kayak kita bicara musisi lah, Dian HP, dia kan buat karya dan karya dia itu timeless. Ya kan? Itu dari proses kreativitas dia. Contoh juga aktor atau aktris di mana mereka itu mendapatkan sebuah peran, sebuah film itu misalkan contoh Vino. Vino dia kan ada film barunya dia judulnya Hamka, dia menjadi Buya Hamka. Itu sebuah proses kreatif yang luar biasa, buat saya itu adalah satu proses kreatif yang luar biasa panjang dan luar biasa indah. Karena dia di sana dia mentransformasikan diri dia, karena ada beberapa periode ya seperti itu. Itu kan bukan hal yang gampang karena dia harus bisa membayangkan, oke, gue di masa ini seperti ini. Di periode ini seperti itu. Di periode satu lagi seperti itu. Itu bukan satu hal yang gampang Mbak. Maksudnya dia tuh mengerahkan segala daya upaya dia tuh udah benar-benar masuk ke karakter yang menjadi karakter tokoh yang diperankan. Dia sampai malah meng-hire istilahnya language coach ya. Karena itu kan bukan bahasa dia. Karena dia harus bicara bahasa daerah yang bukan bahasa dia. Dia tiap hari latihan, sehari bisa 2-3 jam hanya untuk biar dia bisa berbicara secara fasih bahasanya. Seperti itu. Sampai sebegitu sih Mbak. Totalitasnya seperti itu. Nah, itu tadi sempat diceritakan ilustrasi tentang bagaimana mengelola Mbak Dian HP ya. Nah, kalau misalnya berhadapan dengan artis dan aktor, bagaimana mengingatkan mereka bahwa ini ada timeline, ini ada deadline yang harus dikejar. Padahal mungkin pada saat proses itu mereka belum mendapat inspirasi. Nah, menarik pertanyaan Mbak Ria. Tapi saya beruntung ya teman-teman sekalian. Saya sangat beruntung karena semua talent di Avatar 88 itu mereka sangat profesional. Jadi kalau mereka sudah iyain, oke, gue on board, gue terlibat dalam project itu, mereka akan fulfill. Gitu loh. Mereka akan selesaikan. Jadi saya sampai sekarang belum pernah sih bekerja, misalnya mendapatkan pekerjaan dan kita memberikan hasilnya itu telat, sama sekali belum pernah. Jadi biasanya seperti itu. Biasanya saya begitu dapat pekerjaan, saya minta dulu jelasnya.
A sampai Z-nya saya minta dulu. Saya minta klien memberikan speknya dulu, ya kan. Nah kemudian dari sana saya diskusi dengan mereka. Saya diskusi panjang lebar dengan mereka, ya kan. Kira-kira gimana? Mereka oke nggak dengan timeline seperti itu? Oh aku nggak sanggup Mas Sulung kayak gitu. Kayak, seperti Katy misalkan, Mas aku kayak nggak bisa nih karena aku lagi fokus mau ngembangin SADA. Oke berarti pekerjaan yang membutuhkan jangka waktu panjang seperti film mungkin sekarang belum bisa ambil dulu gitu kan. Nah, jadi gak apa-apa. Jadi begitu udah masuk karena udah tahu saya udah seleksi sendiri dulu gitu loh. Seperti itu. Tapi begitu once mereka bilang oke Mas saya on board, mereka akan selesaikan sampai tuntas seperti itu. Total sekarang udah ada berapa artis? 14 talent. 14 talent. Ya. Terus satu hal teman-teman sekalian, saya nggak kerja sendiri ya, saya ada tim. Gak mungkin saya kerja sendiri, jadi saya ada tim, total sama saya ada 6 orang gitu. Jadi saya punya namanya talent managers, masing-masing talent manager itu mereka megang 3 sampai 4 talent gitu, seperti itu sih. Sampai 4 talent. Mas kira-kira kalau misalnya ada tadi Mas Sulung sempat cerita bagaimana menemukan dalam tanda petik Dion ketika sedang ada di Sensi. Nah klik apa atau intuisi macam apa sih sebenarnya yang menjadi kunci bagi Mas Sulung sendiri? Oke, orang ini sebenarnya berbakat. Itu seperti apa? Jadi sebenarnya sampai ilmunya. Sebenarnya kalau mau bilang ilmu, sampai sekarang saya masih belajar. Karena saya masih suka gagal. Oke, saya ngerasa dia itu bagus. Ternyata udah ngomong, sudah berjalan, oh ternyata enggak. Oh saya belajar lagi, oh ternyata gini. Yang saya paling belajar itu adalah gak boleh euforia pertama kali ketemu. Karena gini, pertama kali ketemu saya juga pasti akan mengeluarkan versi terbaik dalam diri saya dong, pasti. Karena untuk mengimpress orang, di satu sisi juga calon talent juga pasti seperti itu. Dia akan mengimpress segimana itu biar kita impress sama mereka. Udah pasti seperti itu. Tapi makanya kenapa Asmara bilang saya sampai 5 kali ketemu kan. Coba lagi kedua, kita ngobrol lagi gimana. Ketiga ngomong lagi, keempat ngomong lagi. Enggak apa-apa agak lama. Nanti, nah ini satu lagi. Ini yang namanya gut feeling. Ada di satu titik itu di mana kita ngerasa, oh gue cocok sama dia. Gue klik sama dia. Itu kayak ada suara hati yang ngomong seperti itu. Ada intuisi yang bilang seperti itu gitu loh. Nah dari sana kita coba. Dan saya yakin juga dari sisi calon talentnya juga akan merasa seperti itu juga. Oh saya kayak cocok nih sama Avatar 88, saya cocok nih sama Mas Sulung. Seperti itu kita coba yuk. Nah jadi kalau saya biasanya itu begitu kita udah sepakat bekerja sama, saya ada masa probation dulu kurang lebih 6 sampai 7 bulan. Jadi ini istilah kalau sebelum kawin kita pacaran dulu nih Mbak gitu loh maksudnya. Nah kalau cocok kita lanjut seperti itu. Nah jadi kalau ditanya seperti apa itu nanti ada tuh. Jadi kalau kita kayak gelombang radio. Nah begitu kita ngomong tuh kayak gelombangnya tuh sama tuh nyambung tuh. Frekuensinya sama. Tapi kalau frekuensinya nggak sama kita juga akan tahu. Oh nggak cocok ya ternyata. Oh beda visi ya. Nggak ada yang salah. Gak ada salah, mereka gak salah juga gitu, gak ada yang salah gitu. Bukan mereka gak bagus, bukan mereka gak punya potensi, bukan mereka gak punya star quality. Tapi memang frekuensinya sama saya gak nyambung aja gitu loh. Seperti itu sih Mbak, dan masing-masing pihak itu harus punya kebesaran hati untuk bisa melihat oh memang frekuensinya beda aja sih gitu. Gak ada yang salah kok kayak gitu. Gitu sih. Dalam 20 tahun meniti karir, Mas Sulung, kira-kira apa tantangan atau momen-momen yang paling mungkin breaking buat Mas Sulung sendiri yang betul-betul menguji stamina dan juga menguji semangat atau spirit Mas Sulung dalam menempuh karir ini? Oke. Dan bagaimana mengatasinya? Jadi gini, kalau misalkan ya, saya juga ngomong ke beberapa teman-teman manajer artis juga, saya bilang gini, ini kita bukan membandingkan. Sebagai manajer artis gitu loh, itu kita tuh tidak ada titiknya, selalu koma. Mungkin teman-teman yang jadi penulis, mungkin teman-teman yang bekerja di bidang kreatif lain juga ya gitu loh. Mungkin bisa begitu selesai itu satu project, gue mau break dulu deh sebulan, gue gak mau ngapa-ngapain dulu ya kan. Kayak saya baru ketemu dengan teman saya, dia itu salah satu penata busana top lah. Ya kan untuk film, untuk yang lain-lain juga. Dia bilang, Mas, kayaknya gue tahun depan tuh gue pengen hiatus bentar deh, setengah tahun deh kayaknya gue pengen sekolah lagi, gue pengen itu lagi, seperti itu. Ya kan, dia bisa seperti itu. Bukan saya bilang sebagai seorang manajer artis, saya tidak bisa menimba ilmu atau gimana ya. Tapi saya nggak bisa nih tiba-tiba, itu ngomong apa ke talent-talent saya break dulu ya 1 tahun, atau saya break dulu 6 bulan ya, saya mau pergi dulu, nanti saya pulang lagi. Nggak bisa seperti itu.
Karena apa? Karena kita sebagai seorang manajer artis, kita itu harus punya satu energi, punya, makanya saya selalu bilang bukan selain semata-mata energi tapi adalah endurance. Jadi sebagai seorang manajer artis kami itu harus punya daya tahan yang panjang. Jadi kayak ini loh, maraton, bukan sprint ya. Kalau sprint kan cuma sebentar, kita maraton. Jadi harus konsisten. Saya ambil contoh ya, kita itu biasanya kalau orang-orang yang bekerja di industri hiburan, itu kan biasanya kalau teman-teman yang sebagai profesional Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur dong, pasti kan. Atau misalkan kerja kantoran, jam 8 malam, jam 9 malam, HP gue udah gak mau lihat, gue offin. Bisa, jangan ganggu gue ya gitu. Kita yang kerja di industri hiburan gak bisa kayak gitu. Bisa aja tiba-tiba jam 9, jam 10 malam talent saya telepon, masa saya gak angkat? Gitu loh, pengen ngobrol sesuatu atau aduh mas gue besok ada kayak gini. Bisa aja kan, dia udah jadi bintang tamu tiba-tiba anaknya sakit, kita gak pernah tahu kan anaknya sakit atau gimana. Mas gue minta maaf besok gue gak bisa jadi bintang tamu, anak gue sakit, gue harus bawa ke rumah sakit. Saya yang harus telepon gini untuk kasih tahu, oh gak bisa seperti itu. Ya kan bisa lagi syuting, ya kan lagi syuting stripping. Kita ada perjanjian di kontrak jam 12 atau jam 11 malam selesai. Jam 1 masih belum kelar. Iya kita harus atau WhatsApp PH-nya. Kalau perlu telepon. Oke ya kita sesuai udah kontrak ya. Vino syuting paling malam jam 10 ya atau jam 11 malam. Ini udah jam 1 harus dirilis seperti itu. Nah itu akan berlangsung terus selama proyek itu ada berjalan. Dan kita kan gak mengharapkan sebagai manajer artis proyek berhenti dong. Iya kan? Harus jalan terus. Nah, selagi proyek itu berjalan, situasi sama kondisi yang tidak terduga, unpredictable itu akan selalu ada dan harus siap. Karena gak ada ilmunya, gak tahu kapan datang gitu loh maksudnya. Nah, kita harus siap gitu loh untuk menerima itu semuanya. Nah, oleh karena itu yang tadi saya bilang, satu, endurance harus panjang. Yang kedua, harus siap dengan segala macam situasi. Nah dari sana nanti kita belajar, oh menghadapi situasi gini itu harusnya seperti ini ya. Hadapi itu sepertinya harus seperti itu ya, seperti itu. Dan kerja juga, yang tadi saya bilang teman-teman sekalian, bisa jam 5, jam 6 atau jam 9 malam gue gak mau angkat telepon lagi. Bos juga gak boleh ganggu, iya kan? Ya seperti itu. Tapi kita di industri hiburan gak bisa kayak gitu. Sabtu Minggu itu waktunya pekerjaan off air. Nah kita harus standby seperti itu. Jadi teman-teman bisa kebayangkan misalkan hari biasa, harus meeting dulu, ya harus meeting, harus apa, habis itu ke lokasi syuting, liatin talent lagi syuting, kayak gitu loh. Kemudian habis itu lagi harus baca kontrak, malamnya harus review kontrak, harus baca skrip. Kenapa? Skrip saya harus baca. Kenapa? Karena itu nanti adalah bahan untuk saya diskusikan dengan talent saya. Misalkan Vino atau Adinia Wirasih tanya, Mas Sulung udah baca skripnya belum? Masa aku bilang belum? Ya kan? Ya kan? Saya harus baca untuk apa? Diskusi, menurut Mas Sulung worth it gak diambil project ini? Nah kalau saya gak baca, saya gimana saya bilang iya atau enggak? Kan gak bisa ngarang-ngarang, kan kayak gitu. Sedangkan mereka baca, saya harus baca untuk bisa berdiskusi dengan mereka. Jadi kalau teman-teman sekalian ngerasa pekerjaan manajer artis itu glamor, itu hanya 0, sekian % aja. Ya gitu. Jadi begitu, oke kita datang di acara fashion show, keren dong fashion show, misal opening, Jakarta Content Week atau misalkan gala premier film Dion, film Vino, film Julia Style kayak gitu. Udah kan, oh kayak gitu. Pulang rumah bisa jam 10, jam 11. Saya nggak langsung ini, saya lihat lagi checklist ada harus apa yang saya kerjakan. Oh kontrak ini belum direview, besok udah diminta klien, saya harus review. Nah pemberitaan, kemudian oke, harus baca sinopsis, kalau skrip kita cari waktu dulu ya, karena skripnya ratusan halaman ya. Jadi daripada tengah malam baca kita udah siwar, oke mungkin bisa pagi gitu. Nah itu harus dilakukan hal seperti itu dan itu terus menerus selama bertahun-tahun seperti itu. Gitu sih teman-teman sekalian. Kalau mengenai kode etik Mas, pantangan-pantangan yang perlu istilahnya diketahui oleh teman-teman yang ingin menjadi artis manajer, itu apa kode etiknya? Sebenarnya kalau kita bicara kode etik ya, yang basic aja satu teman-teman sekalian adalah kita itu harus punya satu eagerness ya kan, satu keinginan untuk terus belajar dan belajar. Tidak ada istilah berhenti, tidak ada istilah titik, harus belajar. Dengan siapa saja.
Sampai sekarang saya juga belajar dengan siapa aja. Saya belajar sama kru, saya belajar sama orang lapangan, saya belajar sama produser yang sukses, saya belajar sama siapa direktur programming TV yang sukses. Saya belajar dari mereka apa formulasi mereka bisa sukses. Semuanya saya belajar, termasuk dengan segala macam kalangan. Satu hal kita tidak, kalau ini prinsip saya ya, tidak boleh membeda-bedakan orang. Nggak boleh oh dia ini levelnya cuma gitu doang, enggak, gue nggak mau teman sama dia, nggak level sama gue, nggak bisa kayak gitu. Karena bagaimanapun orang-orang di lapangan itu justru mereka adalah pemegang kunci. Hubungan kita baik dengan mereka, mereka akan jagain talent kita. Tanpa kita ini mereka akan jagain. Karena mereka tahu ini manajernya orang nggak rese, nggak sombong kayak gitu Mbak. Jadi itu satu ya, itu kita harus belajar bergaul dengan siapa aja. Terus yang satu hal lain lagi itu kalau kita bicara soal itu adalah sebagai seorang manajer artis, kita itu harus bisa tahu kapan hal yang harus kita ngomongin, kapan hal yang kita nggak harus kita ngomongin. Contohnya, walaupun saya ini adalah business manager dari semua talent-talent saya gitu. Tapi kan mereka juga akan curhatnya sama saya. Ya dong, karena mereka udah ngerasa nyaman kan, mereka nggak curhat. Misalkan lagi berantem sama pacarnya, nggak tahu. Ya kan, lagi berdebat atau sama-sama siapa, lagi kesel sama ini, mereka cerita. Masa saya harus mereka cerita, saya ngomong misalnya ke Mbak Ria atau saya ngomong ke siapa untuk hal yang mereka cerita, nggak boleh. Saya harus ada mekanisme selesai ngomong sama mereka, saya stres, udah kayak gitu aja. Termasuk dengan sesama manajemen, dengan sesama talent juga saya nggak pernah ngomong. Apa yang Kathy ngomong sama saya, ya stop di Kathy, stop sama saya aja. Apa yang Dion cerita sama saya, stop di saya. Harus seperti itu. Nah itu kalau jadi manajer artis kita harus bisa mengkontrol dirinya seperti itu gitu loh. Ya kan. Nah kemudian juga menjadi seorang manajer artis itu satu hal yang penting juga adalah bagaimana itu kita kan selalu gini loh teman-teman sekalian. Kita itu kan kita kan selalu menjaga kenyamanan talent kita. Kita selalu menjaga kenyamanan artis kita. Itu tugas kita. Kita itu selalu menjadi connector. Kita itu jadi penghubung. Ya kan. Nah itu kerjaan yang harus kita lakukan mau nggak mau. Misalkan gini, klien komplain, kita itu sangat wajar aja komplain. Jangan komplain yang klien ngomong itu kita belak-belak ngomong ke artis. Itu nggak bisa. Atau misalkan artis komplain, terus saya ngomong ke klien juga nggak bisa kayak gitu, nggak boleh. Jadi kita itu harus bisa meramu dengan bahasa kita itu, oke kita sampaikan dengan bahasa apa ke klien, mereka bisa mengerti gitu loh. Nah termasuk juga kalau misalkan klien menyampaikan sesuatu kepada artis, kita menyampaikan dengan bahasa yang enak biar artis kita juga nggak tersinggung seperti itu. Jadi intinya harus bagaimana itu sebagai manajer itu kita menciptakan sebuah keselarasan harmoni. Nah apakah itu gampang teman-teman sekalian? Nggak gampang sih. Karena kitanya sendiri harus harus punya satu kesabaran, harus punya satu kebesaran hati dan kita harus menelaah dulu gitu loh. Oke, kalian ngomong itu konteksnya apa dulu ya. Jangan gampang tersinggung atau kita juga ikut emosi. Kalau kita emosi, artis kita emosinya 2 kali lipat. Kayak gitu kan. Nah jadi kita harus konteksnya ini kita sampaikan ke artis kita itu dengan bahasa yang nyaman, bahasa yang enak kayak gitu. Demikian juga ke klien kayak gitu. Nah jadi kurang lebih seperti itu sih Mbak. Tapi kalau teman-teman sekalian nanya kan kayaknya jadi manajer artis itu nggak enak banget ya, nggak ada waktu buat diri sendiri, nggak ada private, nggak ada me time, nggak gitu juga sih. Nah, nggak kapan liburannya loh, saya tetap bisa liburan misalkan, saya kerja nih, sama artis saya kemana ke Bali atau ke Jogja, ke Solo, begitu selesai kerjaan, ya saya stay 2 hari. Nah extend 2 hari, extend sehari itu sama aja kayak gitu kan, kayak gitu. Nah habis itu udah kurang lebih seperti itu. Jadi kita tetap bisa menemukan me time kita tetap bisa mengerjakan hal-hal yang pengen kita kerjakan. Dan kenapa saya bisa bertahan sampai sedemikian lama itu? Karena buat saya ini pekerjaan yang sangat fun, yang sangat dinamis. Kita bisa mengatur waktu kita. Kita mau mulai, kita bisa ngatur gitu loh. Kalau biasa kan kalau kerja kantoran kan jam 9 udah sampai kantor gitu. Nah ini kita bisa ngatur gitu kan. Kita mau meeting sama orang juga kita bisa mengatur waktu kita. Cuma memang jam kerja kita juga biasanya tuh selalu mundur gitu loh. Karena kita kalau kasih syuting, lihat talent kita syuting di sana kita nggak tahu ada kendala apa kan seperti itu. Pokoknya seperti itu. Jadi waktu saya memang saya banyak habiskan ke sana ke lokasi syuting, lihat talent kita syuting, kemudian meeting dengan klien, kemudian juga menghadiri acara-acara yang diundang oleh klien dan juga misalkan ada gala premier film yang dibintangi oleh talent kita juga seperti itu sih Mbak Ria.
Selain pengen tanya tentang bagaimana kapan liburannya tadi, sebenarnya saya Iya. juga pengen bertanya bagaimana bisa menyempatkan waktu untuk menulis bahkan sampai 3 buku nih Mas. Nah, jadi gini, kalau itu saya niatin banget. Saya tahu kok, dan arti gini loh, saya tahu, saya bukan tipe penulis yang kita menulis dengan bahasa yang apa ya, dengan bahasa-bahasa puitis, saya bukan yang seperti itu. Tapi saya menulis dengan bahasa-bahasa yang sederhana, kemudian yang merefleksikan hati saya, kata hati saya seperti itu. Dan memang saya dari dulu saya suka nulis, saya suka baca gitu. Nah sebenarnya menulis itu buat saya itu lebih kepada apa ya, give back. Itu lebih kepada saya pengen memberikan sumbangsi ke industri hiburan yang sudah memberikan begitu banyak hal bagus gitu, yang sudah memberikan begitu banyak apa ya privilege gitu loh, memberikan begitu banyak pembelajaran hidup buat saya gitu loh maksudnya. Nah, kenapa saya pengen menulis? Karena saya ngerasa gini loh, kalau teman-teman ke toko buku, teman-teman coba deh cari buku artis manajemen dalam bahasa Indonesia, susahnya setengah mati kan. Susah banget kan nyari buku bahasa Indonesia, cari dalam buku bahasa Inggris aja susah gitu loh. Nah itu yang menjadi apa ya, jadi motivasi buat saya itu saya pengen nulis apa, biar teman-teman sekalian yang pengen tahu tentang profesi sebagai manajer artis itu tahu, oh jadi manajer artis itu seperti ini ya. Atau juga sebenarnya keinginan saya satu teman-teman sekalian, ada keinginan saya bahwa saya nggak pengen profesi manajer artis itu hanya stop sampai generasi saya atau generasi di bawah saya. Tapi saya juga pengen kayak Gen Z juga pengen ada satu minat juga untuk menjadi manajer artis. Karena ini pekerjaan yang sangat amat menarik gitu. Nah kalau teman-teman sekalian terjun, teman-teman akan lihat deh. Misalkan kayak saya melihat prestasinya seorang Asmara Abigail. Itu bahagianya itu susah di ngomong dengan kata-kata gitu loh. Dari dia pertama kali dia join, sekarang dia menjadi salah satu aktris yang terbaik di generasi dia gitu loh. Saya melihat sosok Cathy Sharon dari dia dari remaja sampai dia sekarang bisa jadi beautypreneur. Itu kebahagiaan luar biasa. Dion Wiyoko dari masih dia baru umur 23. Sekarang itu dia sudah punya keluarga, udah married, udah punya anak dan karir dia itu stabil. Ya kan, kemudian prestasi dia ada tuh, itu kebahagiaan luar biasa teman-teman sekalian. Jadi kalau ditanya itulah yang apa ya, yang membuat saya itu masih bisa bertahan di industri itu adalah karena saya melihat hal seperti itu gitu loh. Nah pengalaman inilah yang pengen saya bagikan kepada teman-teman sekalian gitu loh. Pengalaman inilah yang pengen saya ceritakan kepada teman-teman sekalian bahwa menjadi manajer artis itu adalah seperti ini loh gitu loh maksudnya. Nah itu harapan saya teman-teman sekalian yang membaca dan terutama Gen Z yang mudah-mudahan tertarik untuk membaca dan membeli buku saya. Mereka juga jadi ya mungkin dari sekian banyak mungkin ada 1-2 yang tertarik gitu loh maksudnya kan untuk menjadi manajer artis. Karena gini loh, kita lihat sekarang industri kreatif ya, jangan cuma hiburan. Itu kan berkembang luar biasa. Banyak aktris baru, banyak aktor baru, banyak content creator baru, ya kan? Banyak KOL baru. Nah itu semua kan harus di-manage. Iya kan? Nah mereka tuh banyak, tapi kalau nggak ada manajer gimana dong? Ya kan, nah seperti itu. Nah itu tujuan saya seperti itu. Jadi biar mudah-mudahan ada teman-teman yang memang teman-teman yang hadir di sini juga atau iya kan, yang memang senang bekerja di belakang layar. Itu loh yang pengen, iya kan gak semua orang tuh suka di depan layar kan gitu loh. Saya bukan orang yang di depan layar, saya gak suka misalnya tampil gitu. Saya lebih suka di belakang layar seperti itu. Nah maka itu saya ngerasakan pekerjaan sebagai seorang manajer artis itu cocok buat saya. Seperti itu sih Mbak. Yang terakhir nih Mas, Iya. mungkin Mas Sulung bisa memberikan teaser untuk buku ketiganya ini, apa yang membedakan dengan buku pertama dan Jadi kedua? buku yang ketiga itu kan judulnya Seni untuk Menjadi Yang Terbaik di Industri Hiburan. Itu melengkapi buku yang pertama dan buku yang kedua. Nah buku yang ketiga itu saya ngomongnya itu lebih hal-hal yang saya nggak sebutkan di buku pertama kedua karena waktu itu saya masih belum siap. Buku yang ketiga itu saya ngomongin soal krisis. Bahwa sebenarnya itu dalam industri hiburan itu bisa datang kapan aja kok. Dari eksternal, dari internal. Saya cerita kok di buku saya itu. Jadi per Vino dapat 2 brand, 2 iklan tuh Mbak. Senangnya luar biasa. Ya udah dapat 2 iklan, Vino senang, saya senang. Thailand Milliardaire Vino juga senang. Ya kan, udah di Arrow jatuh syuting, udah mau syuting ya kan. Jadi satu syuting di Jakarta, satu di luar negeri, satu luar kota. Dilala 3 hari atau 2 hari sebelum syuting, Vino itu sakit. Dan ada dari dokter itu gak mengizinkan Vino syuting selama 1 minggu. Harus bed rest. Karena ada infeksi di lambungnya dia, Nah itu kalau mau dibilang itu salah satu hal yang paling berat yang saya alamin dalam karir saya sebagai manajer artis. Bagaimana 3 hari sebelum syuting kan mereka udah prepare semuanya.
Iya dong, PH udah kontak sutradara, udah ada dong. Udah kontak sutradara, lokasi syuting juga mereka mungkin udah bayar seperti itu kan. Udah book, kalau nggak akan dapat tempat kan. Udah siapin semuanya. Saya harus ketemu klien, saya harus menjelaskan situasi Vino. Bahwa Vino tidak bisa syuting. Itu kan luar biasa sih. Tapi saya bersyukur untungnya kliennya itu bisa mengerti. Karena memang ada surat dari dokter dan mereka lihat kondisi Vino memang tidak memungkinkan. Yang satu, yang brand satu lagi mereka mundurin waktunya, Vino bisa syuting akhirnya. Nah tapi itu kan menimbulkan satu hal yang aduh ya kan pas mengalami itu aduh kenapa ya. Kenapa itu terjadi pas lagi mau syuting sih, kenapa nggak sebelumnya sih. Tapi kita nggak bisa mengatur badannya Vino ya kayak gitu. Nah hal-hal seperti itu saya ceritakan di buku ini. Satu hal juga yang saya sampaikan juga adalah bab ini juga adalah tentang, saya lihat sebentar ya teman-teman sekalian yang biasa nggak salah, saya nggak salah ininya. Nah ini adalah it's not the end of the road. Ya kan, sama it's a small world after all. Jadi memang saya cerita bahwa jadi manajer artis tuh nggak semua cerita indah. Saya ada di mana masa-masa itu di mana saya kerja sama dengan talent saya selesai. Di buku ini saya sebutkan siapa aja talentanya pernah bekerja dengan saya dan akhirnya akhirnya kita nggak bekerja sama lagi, kita sendiri-sendiri. Tapi gak ada yang salah hal itu Mbak, itu hal yang wajar dalam sebuah pekerjaan, itu hal yang wajar. Hubungan aja suami istri bisa cerai misalkan kan seperti itu, jadi itu hal yang wajar. Jadi saya cerita bahwa menghadapi situasi seperti itu seperti apa. Dan memang saya udah minta izin juga dengan talent yang sudah selesai kerja sama dengan saya minta izin sama mereka. Saya boleh ya sebut nama dan saya sebut ya kita pernah kerja bareng dan kemudian kita selesai kerjasamanya. Mereka memberikan izin, saya ngomong bagaimanapun kan saya harus izin sama mereka. Karena mereka bilang silakan diceritakan aja dan saya bersyukur dengan semua talent yang pernah saya ajak kerjasama dan sekarang kami sudah berteman. Jadi sudah gak bekerja secara profesional, hubungan kami masih sangat amat baik. Nah jadi itu saya cerita, maksudnya apa? Maksudnya teman-teman juga bisa melihat secara utuh. Pekerja manajer artis itu seperti itu gitu loh. Nah itu hal yang wajar dan itu harus bisa diterima. Jadi saya selalu ngomong ke teman-teman sesama manajer artis juga. Sebagai seorang manajer artis kita harus siap dengan 3 hal. Hello, goodbye, welcome. Itu selama kita menjadi manajer artis itu 3 kata itu akan ada terus. Kita harus siap dengan itu. Suka nggak suka mau nggak mau harus hello kita ketemu. Ya kan sama Asmara, hello Asmara ketemu ya kan. Kita kerja bareng. Goodbye, oke Mas Ulung aku mau sendiri ya. Atau aku sendiri yang bilang oke, kita nggak perpanjang kontrak lagi ya gitu loh. Walaupun itu dari saya ngomong, rasa kesedihan pasti ada, gak mungkin gak ada. Karena bertahun-tahun tiap hari WhatsApp, tiap hari telepon, tiba-tiba itu rutinitas itu hilang. Itu pasti ada rasa kehilangan, gak mungkin enggak. Kebayangkan sebagai manajer artis, saya tuh harus constantly mengalami hal seperti itu. Ya kan, welcome, kita mau welcome talent baru. Sampai contoh, yang sekarang baru join di Avatar 88 itu Julio Parengkuan. Itu yang paling baru Mbak, dia baru umur 22 tahun seperti itu. Dan jadi memang harus siap dengan hal seperti itu. Nah itu saya sebutkan semua di buku saya. Jadi biar teman-teman juga bisa melihat pekerjaan profesi sebagai manajer art itu secara utuh gitu loh maksudnya. Gak cuma hal glamor aja kok, gak hanya cerita sukses juga gitu loh. Tapi ada masa-masa di mana begitu hubungan kita selesai dengan talent yang bekerja sama kita tuh ada rasa sedih gitu loh. Kemudian juga saya juga ngomong juga dengan klien. Talent kita mendapatkan kontrak kerja sama dengan brand sebagai brand ambassador. Itu kan kalau menjadi brand ambassador kan itu adalah salah satu puncak karir kan. Sebagai itu ada salah satu itu titik tingginya brand ambassador kayak gitu kan. Kita kan pengennya jadi brand ambassador itu bisa langgeng, tapi kan nggak akan mungkin langgeng. Berapa tahun sekali pasti mereka akan mencari lagi wajah baru. Nah itu setiap kali itu saya dan itu kan pasti kalau klien juga bilang mereka itu kalau mau memperpanjang ataupun udah menyelesaikan kontrak kerjasamanya pasti ngajak ketemu kan. Biasanya sama saya, gak sama talentnya, sama saya. Saya dipanggil ketemu kan. Nah waktu mendengarkan, oke kita udah selesai ya kerjasamanya ya sama X gitu, misalnya sama A sama B gitu, itu udah selesai ya. Terima kasih Mas Ulung, terima kasih ini tolong sampaikan salam ya. Kita selesai karena ada perubahan strategi komunikasi, ada strategi marketingnya kayak gitu. Kita selesai, terima kasih untuk kontribusi selama ini. Ya saya nggak boleh menunjukkan muka kecewa, kenapa nggak diperpanjang? Saya nggak bisa, bukan hak saya ngomong seperti itu. Saya nggak dalam kewenangan dan wilayah itu ngomong seperti itu, emang saya klien. Ya kan oke, saya terima, oke terima kasih, saya juga akan seperti itu.
apakah karena ada rasa kecewa? Kalau saya lebih bukan rasa kecewa sih, tapi kayaknya aduh udah berapa tahun, tapi harus siap menerima itu. Dan satu hal, setelah saya udah ketemu dengan klien nih, saya harus menyampaikan ke talent saya, oke, selesai ya kerjasama dengan brand ini ya kayak gitu. Nah itu juga saya harus menyampaikannya juga dengan bahasa yang enak, biar mereka juga terimanya juga. Iya, nah itu seperti itu. Bakal ada part-part lainnya nggak Mas? Apa? Bakal ada part-part lainnya. So far enggak. So far saya mau nulis trilogi aja tentang artist management, dan pada kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ada Mbak Greti yang hadir di sini. Jadi Mbak Greti dari GPU, saya berterima kasih karena Mbak Greti dari yang percaya sama saya, yang selalu mendorong saya untuk nulis buku tentang artist management. Jadi saya cerita dikit ya sebelum kita selesai ya. Buku saya yang pertama itu diterbitkan sama MRA Publisher waktu itu. Tapi dalam perjalanan waktu publisher udah tutup. Bukunya udah jadi Mbak, yang kedua tuh udah jadi tinggal naik cetak. Nah kemudian kan publishernya tutup, saya nggak bisa ini dong. Saya udah gitu kan. Terus saya kepikiran, saya pengen ke GPU deh, saya bilang kayak gitu. Ya kan saya masih ingat saya minta nomor teleponnya sama Albertin tuh Mbak Greti. Saya dapatkan dari Albertin Endah. Saya memberanikan diri aja hubungi Mbak Greti gitu kan. Udah ketemu di kantor gitu. Saya bawa naskah saya yang udah jadi. Kasih ke Mbak Greti. Ya part 2. Saya nggak expect, saya nggak berani expect. Gila Gramedia, ya kan siapa gue. Ya kan gitu loh maksudnya. Gue nggak berani expect gitu loh. Ini naskahnya aja bisa diterima sama Mbak Greti, gue udah bangga luar biasa. Diterima nggak apa-apa. Yang penting masuk kayak gitu kan. Nah seminggu kemudian saya dihubungin. Sulung kita terbitin buku kamu ya, coba gimana nggak bahagianya saya Mbak Ria kayak gitu. Nah begitu udah selesai, langsung Mbak Greti bilang, Lung nanti kalau ada yang ketiga bikin lagi aja ya, kita masih mau terbitin kok. Nah seperti itu, jadi saya sangat berterima kasih gitu loh. Maksudnya ada Mbak Greti, ada Gramedia Pusaka Utama yang bersedia gitu menulis buku tentang artist management, walaupun saya tahu ini kan bukan buku pop ya. Bagaimanapun juga itu kan agak segmented sebenarnya. Gak semua orang suka profesi artist manager kok, gak penting juga buat gue. Iya kan, gak penting juga buat gue apa. Tapi dengan pihak Gramedia dan Mbak Greti percaya bahwa saya itu luar biasa. Nanti kalaupun nanti lain kali, next ya kalau saya nulis buku, saya kayaknya sih udah gak tentang artist management, mungkin topiknya beda sih. Kalau masih dikasih kesempatan buat nulis ya, kayak gitu. Dikasih kan Mbak Greti? Kira-kira sih gitu sih teman-teman sekalian. Mas Sulung, senang sekali saya bercakap-cakap dengan Mas Sulung. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dan juga tentunya teman-teman lainnya tentang menjadi manajer artis. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Tapi mungkin ini adalah salah satu pertanda kalau ada pertanyaan lebih lanjut silahkan beli buku Artist Management 101 part 1, 2, 3. Siapa tahu dari situ teman-teman lainnya bisa mengulik lebih lanjut tentang profesi yang satu ini. Demikian, terima kasih Mas Sulung atas waktunya. Terima kasih teman-teman sekalian, terima kasih Mbak Ria, terima kasih Jakarta Content Week, kemudian Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif DKI, Brimo Jakarta, terima kasih. Terima kasih, itu yang part saya Mas. Gak apa-apa Mbak, saya ini dikit. Iya. Oke, atas nama Sarinah Jakarta Content Week 2021 yang disponsori oleh Brimo serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, saya Dewi Ria Utari dan Mas Sulung Landung. Ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian dalam diskusi pada siang hari ini. Ikuti terus media sosial kami @jakten untuk informasi terbaru tentang Sarinah Jakten 2021 yang masih akan hadir sampai tanggal 12 Desember di Sarinah, di Gedung Sarinah lantai 3. Tetap sehat dan sampai jumpa semuanya. Terima kasih teman-teman sekalian.
Menurut saya, brand lokal merupakan tanggung jawab semua pihak. Saat ini banyak banget brand lokal yang keren-keren. Komunitas kreatif dan tempat-tempat kreatif juga terus berkembang. Belakangan ini pergerakan dari brand lokal menunjukkan atau menghadirkan tren yang sangat positif pada kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri. Nama saya David Irianto, salah satu pengurus dari JCCF. Selama beberapa tahun kebelakang, dalam peran saya sebagai kurator untuk berbagai acara konferensi kreatif di Indonesia, saya melihat ledakan yang luar biasa dari antusiasme anak muda dalam membuat brand-brand lokal. Saya Tati Apriliana, pegiat dan pengembang jenama lokal. Sarinah adalah nama pengasuh Bapak bangsa kita, Bung Karno. Sejak awal didirikannya di tahun 62 oleh Bung Karno, Sarinah telah dijadikan sebagai sarana dan wadah bagi produk lokal Indonesia. Dan dia akan menjadi semacam game changer bagi semua pelaku-pelaku kreatif lokal, para pelaku kultural lokal, para pelaku brand-brand lokal keren yang akan menjadi pendorong utama dari ekonomi retail Nusantara. Halo, saya Vicky Satari, Dewan Pengawas dari Jakarta Creative City Forum. Om Swastiastu, Tiang Komang Winawahyudi dari Bali. Saya seorang creative planner dan founder dari Tualen & Co bersama ICCN dan JCCF. Halo, saya Laura Bangun Prinsu. Saya juga pelaku ekonomi kreatif di subsektor penerbitan. Saya menyambut baik hadirnya wajah baru Sarinah yang mengedepankan membantu memajukan lokal-lokal brand di Indonesia. Dan semoga juga Sarinah bisa menjadi etalase bagi wajah dan representasi produk lokal di mata dunia. Saya Aldi, Deputi Bidang Regulasi dan Kebijakan Jakarta Creative City Forum atau JCCF. Harapan saya, Sarinah bisa menjadi showcase untuk lokal brand Indonesia, para lokal heroes Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan kapabilitas mereka. Semoga kerjasama Sarinah dengan Jakarta Creative City Forum atau JCCF bisa menjadi inisiasi awal dari terciptanya platform yang berkelanjutan. Saya Dipa Sitepu sebagai pengurus pemasaran dan komunikasi publik di JCCF. Semoga melalui Sarinah dan Jakarta Creative City Forum lebih banyak lagi lokal brand Indonesia mendapat kepercayaan sebagai brand yang berkualitas dan itu buatan Indonesia. Saya Raditya Susilo, founding partner dari PT Arat Desain Internasional dan juga wakil direktur inkubator bisnis dari Jakarta Creative City Forum. Saya sangat bersemangat dengan misi Sarinah untuk menjadi etalase prominent bagi local brand kebanggaan kita semua. Halo, nama saya Leonardo Sabrata. Saya sekarang sedang menjabat menjadi Direktur Utama Smesco Indonesia dan juga komisaris di Sarinah. Tentunya saya punya harapan yang besar ya terhadap peran Sarinah dan juga untuk memajukan local brands di Indonesia. Saya menyambut baik kerjasama antara JCCF dengan Sarinah dalam brand local movement. Mudah-mudahan hal ini bisa menggairahkan industri kreatif sekaligus membuat kehidupan kita lebih berbudaya dan berkarakter Indonesia. Saya berharap bisa JCCF dan Sarinah dapat berkolaborasi sangat erat ke depannya. Panjang umur kolaborasi, bagi negeri kami berkolaborasi. Ke Sarinah bareng keluarga. Banyak produk lokal yang juara. Yuk langsung aja datang belanja, dukung UMKM biar makin merajat. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan.
Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep Community Mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Tak pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku. Someone once told me there is a city more than just buildings, more than just roads, more than a destination on a map. We look up at the stars dreaming, but what if what burns brightest is not what is up in the clouds, but what surrounds us? It is not easy to explain. It's true. The most beautiful things in the world can sometimes be the things that we see, things we hear, things we touch. But what keeps you alive must be felt with the heart. This is where I began my journey. Jakarta. My Jakarta.
vibrant Jakarta. I'd like to extend my warmest welcome to you, to the beautiful city we call home, the vibrant Jakarta.